Di dalam diri setiap manusia, ada sebuah potensi yang luar biasa, sebuah jiwa yang terpilih untuk menjalani perjalanan hidup penuh makna dan kedamaian. Namun, seringkali kita terjebak dalam dunia yang menuntut kita untuk menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Menyembunyikan kekuatan dan keindahan sejati kita hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Tapi, apa yang akan terjadi jika kita berani melangkah keluar dari bayang-bayang itu? Apa yang terjadi ketika kita akhirnya menyadari bahwa kita sudah cukup dan hidup sesuai dengan siapa kita sebenarnya? Inilah perjalanan yang menuntut keberanian untuk menjadi diri sendiri tanpa ragu. Ini adalah panggilan untuk mereka yang siap melepaskan topeng, meresapi setiap momen dengan kesadaran penuh, dan menemukan kedamaian yang sejati, bukan dari luar, tetapi dari dalam diri. Jika kamu merasa ada sesuatu yang lebih besar yang memanggilmu, maka inilah saatnya untuk mendengarkannya. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang berani menjadi diri mereka yang sejati. Kamu yang membaca ini mungkin adalah salah satu dari mereka. Mari mulai perjalanan ini, karena hidup yang sejati dimulai ketika kita mengenal dan menerima diri kita apa adanya. Diri sejati adalah inti dari keberadaan kita, sesuatu yang sering kali kita abaikan karena sibuk dengan berbagai hal di luar diri. Bayangkan diri sejati sebagai matahari yang selalu bersinar, tapi kadang tertutupi awan. Awan itu bisa berupa kekhawatiran, ketakutan, ambisi duniawi, atau bahkan keinginan untuk menyenangkan orang lain. Saat kita mendekati pemahaman tentang diri sejati, kita mulai menyadari bahwa kita bukan hanya tubuh ini, bukan hanya pikiran ini, bukan juga peran-peran yang kita mainkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjadi seorang anak, pasangan, orang tua, atau profesional. Semua itu hanyalah topeng yang kita kenakan di dunia ini. Diri sejati adalah kesadaran murni, kebijaksanaan tanpa batas, dan cinta yang tak bersyarat. Ia adalah bagian dari kita yang tetap tenang di tengah badai kehidupan, yang melihat segala sesuatu sebagaimana adanya tanpa terpengaruh oleh suka dan duka. Tapi seringkali, diri sejati ini tertutupi oleh ego, bagian dari kita yang ingin diakui, merasa benar, dan mengejar hal-hal material. Ketika kita mulai mencari diri sejati, kita seperti memasuki sebuah perjalanan pulang ke rumah. Tidak ada yang lebih membebaskan daripada memahami bahwa apa yang kita cari di luar sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian itu tidak perlu dicari kemana-mana, karena semuanya sudah menjadi bagian dari diri kita. Hidup di dunia yang penuh hiruk-pikuk membuat kita sering kehilangan kontak dengan diri sejati. Kita dikelilingi oleh opini, ekspektasi, dan tekanan sosial yang membuat kita merasa harus menjadi seseorang. Media sosial, pekerjaan, dan hubungan dengan orang lain seringkali menciptakan ilusi bahwa kita harus selalu sibuk, sukses, atau sempurna untuk merasa berarti. Namun, di tengah keramaian ini, apakah kita benar-benar mengenal diri kita? Banyak dari kita yang berjalan seperti robot, mengikuti rutinitas tanpa benar-benar bertanya, apa yang sebenarnya aku inginkan? Atau, siapa aku tanpa semua peran ini? Mencari diri sejati di tengah kerumunan tidak berarti kita harus meninggalkan dunia ini atau menjauh dari orang-orang. Sebaliknya, ini tentang bagaimana kita bisa menemukan ketenangan di tengah kebisingan, seperti bunga lotus yang tetap bersih meski tumbuh di air berlumpur. Caranya, mulailah dengan berhenti sejenak. Luangkan waktu setiap hari untuk diam, bermeditasi, atau sekadar mendengarkan suara hati. Dalam keheningan, kita mulai mendengar suara diri sejati yang selama ini mungkin terabaikan. Kita mulai memahami bahwa kerumunan bukanlah musuh, tapi tempat di mana kita belajar untuk tidak terhanyut oleh arus. Ketika kita menyadari diri sejati kita akan merasa lebih bebas. Kita tidak lagi terikat oleh penilaian orang lain atau tekanan untuk menjadi sempurna. Sebaliknya, kita mulai hidup dari hati, membuat keputusan yang selaras dengan nilai-nilai kita, dan menjalani kehidupan yang benar-benar bermakna. Menyadari diri sejati adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada diri sendiri.
Sebab hanya dengan mengenal diri kita yang sesungguhnya, kita bisa hidup dengan damai, bijaksana, dan penuh cinta. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk dunia di sekitar kita. Seringkali tanpa disadari, kita menyembunyikan diri sejati kita dari dunia. Alasannya sederhana, kita takut tidak diterima, dihakimi, atau dianggap berbeda. Kita hidup di masyarakat yang cenderung mengajarkan bahwa ada standar tertentu untuk diterima. Baik itu tentang penampilan, pencapaian, atau cara berpikir. Akibatnya, kita merasa perlu menyesuaikan diri dengan harapan orang lain, meskipun itu berarti mengorbankan bagian penting dari siapa diri kita sebenarnya. Bayangkan, sejak kecil kita diajarkan untuk bersikap baik sesuai definisi orang tua, guru, atau masyarakat. Kita mungkin pernah mendengar kalimat seperti, "Jangan terlalu vokal," atau "Kamu harus jadi seperti mereka kalau ingin berhasil." Hal-hal ini secara perlahan membuat kita menginternalisasi ide bahwa diri sejati kita tidak cukup baik. Maka kita mulai menciptakan versi palsu dari diri kita, versi yang lebih diterima oleh dunia. Namun menyembunyikan diri sejati memiliki harga yang mahal. Itu membuat kita merasa lelah secara emosional karena terus-menerus memakai topeng. Kita juga kehilangan koneksi yang tulus dengan orang lain, karena hubungan kita seringkali hanya berlandaskan versi diri kita yang bukan otentik. Untuk berhenti menyembunyikan diri sejati, kita perlu keberanian untuk membuka diri, tidak harus drastis atau tiba-tiba. Mulailah dengan hal kecil, seperti berbicara jujur tentang perasaan kita, atau menunjukkan minat yang selama ini kita pendam karena takut dihakimi. Perlahan tapi pasti, kita akan merasa lebih ringan dan lebih bebas saat kita berhenti berpura-pura. Ketakutan untuk menjadi diri sendiri seringkali berakar pada rasa takut akan penolakan. Kita adalah makhluk sosial yang memiliki kebutuhan mendalam untuk diterima dan dicintai. Ketika kita menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya, kita merasa rentan, seolah-olah kita membuka pintu kepada orang lain untuk melihat kelemahan dan kekurangan kita. Ketakutan ini juga diperkuat oleh pengalaman masa lalu. Mungkin kita pernah mencoba menjadi diri sendiri, tapi malah ditertawakan, diabaikan, atau dikritik. Luka-luka kecil ini bisa meninggalkan bekas yang membuat kita merasa lebih aman untuk menyembunyikan siapa kita sebenarnya. Ada juga tekanan budaya yang membuat kita takut menjadi diri sendiri. Kita hidup di dunia yang sering mempromosikan standar ideal, bagaimana kita seharusnya berpikir, merasa, atau bertindak. Ketika kita merasa tidak sesuai dengan standar itu, kita mulai meragukan nilai diri kita. Namun pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya kita takutkan? Jika kita menelusuri ketakutan ini lebih dalam, kita akan menemukan bahwa ia seringkali hanya bayangan dari pikiran kita sendiri. Dunia mungkin terlihat menghakimi, tapi sebenarnya kebanyakan orang terlalu sibuk dengan diri mereka sendiri untuk benar-benar memikirkan kita. Ketika kita mulai berani menjadi diri sendiri, kita akan menyadari bahwa keaslian kita adalah kekuatan kita. Tidak ada orang lain di dunia ini yang memiliki perjalanan, pengalaman, dan cara pandang seperti kita. Saat kita menerima diri kita dengan sepenuh hati, kita menjadi magnet bagi orang-orang yang benar-benar menghargai kita apa adanya. Jadi meskipun menakutkan, menjadi diri sendiri adalah langkah paling penting untuk menemukan kebebasan sejati. Hidup tidak akan sempurna, tapi akan terasa lebih bermakna karena kita menjalani kehidupan yang benar-benar milik kita, bukan milik ekspektasi orang lain. Menyadari siapa kita sebenarnya bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ini adalah perjalanan yang mendalam dan penuh kesadaran. Namun perjalanan ini bukan berarti sulit, melainkan membutuhkan keberanian, kesabaran, dan keinginan untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Langkah pertama adalah keheningan. Di tengah kesibukan dan kebisingan dunia, kita seringkali terlalu teralihkan untuk benar-benar mendengar suara hati kita. Luangkan waktu untuk bermeditasi, merenung, atau sekadar duduk dalam keheningan. Dalam ketenangan itulah kita mulai mengenal pikiran kita
perasaan kita, dan apa yang sebenarnya kita inginkan dari hidup. Langkah kedua adalah mempertanyakan. Tanyakan kepada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan mendalam. Apa yang membuatku benar-benar bahagia? Atau, apa yang paling penting bagiku dalam hidup ini? Jawaban-jawaban ini mungkin tidak langsung muncul, tetapi dengan terus menggali, kita akan menemukan pola yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Selanjutnya, penting untuk melepaskan segala hal yang bukan diri kita. Ini bisa berarti keyakinan, kebiasaan, atau bahkan hubungan yang tidak lagi selaras dengan diri sejati kita. Misalnya, jika selama ini kita mengejar kesuksesan hanya karena ingin diakui orang lain, kita bisa mulai memikirkan ulang apa arti kesuksesan bagi kita secara pribadi. Cara lain yang sangat efektif untuk mengenal diri sendiri adalah dengan memperhatikan emosi. Ketika kita marah, sedih, atau bahagia, apa sebenarnya yang memicu emosi itu? Emosi adalah cerminan dari apa yang benar-benar penting bagi kita. Dengan memahami emosi kita, kita bisa lebih dekat pada diri sejati kita. Jangan lupa bahwa perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi otentik. Tidak apa-apa jika ada bagian dari diri kita yang masih dalam proses. Yang penting adalah kita terus belajar dan membuka diri untuk pertumbuhan. Perjalanan kehidupan adalah jalan panjang yang dipenuhi oleh pengalaman, pelajaran, dan tantangan. Dalam perjalanan ini, diri sejati adalah kompas yang membantu kita tetap berada di jalur meskipun badai datang. Tapi apa hubungan antara diri sejati dan perjalanan kehidupan? Diri sejati adalah inti dari siapa kita, sedangkan perjalanan kehidupan adalah cara kita mengeksplorasi, belajar, dan berkembang. Bayangkan diri sejati seperti akar pohon yang kuat. Akar ini tetap stabil meskipun angin kencang menggoyang batang dan daunnya. Dengan mengenali diri sejati, kita bisa menghadapi segala situasi dalam hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Namun perjalanan kehidupan juga tidak selalu lurus. Ada saat-saat di mana kita merasa tersesat atau bingung. Mungkin kita terjebak dalam pekerjaan yang tidak kita sukai, atau kita merasa hampa meskipun telah mencapai banyak hal. Inilah momen-momen di mana kita diundang untuk kembali ke dalam, untuk bertanya kepada diri sejati, apa yang benar-benar aku butuhkan? Seringkali perjalanan menuju diri sejati terjadi melalui tantangan. Ketika kita menghadapi rasa sakit, kehilangan, atau kegagalan, kita dipaksa untuk melihat ke dalam dan mencari kekuatan yang lebih besar dari apa yang terlihat di permukaan. Dalam proses ini, kita menyadari bahwa diri sejati adalah sumber kedamaian yang tak tergoyahkan, bahkan di tengah kesulitan terbesar. Selain itu, diri sejati membantu kita untuk menjalani hidup dengan makna. Ketika kita terhubung dengan inti diri kita tidak lagi hanya menjalani hidup untuk bertahan atau mengejar sesuatu. Kita mulai hidup dengan tujuan yang lebih besar, bukan tujuan yang ditentukan oleh orang lain, tetapi yang benar-benar selaras dengan jiwa kita. Perjalanan kehidupan juga mengajarkan kita bahwa diri sejati adalah sesuatu yang selalu berkembang. Seiring bertambahnya pengalaman kita, pemahaman kita tentang diri sendiri juga semakin dalam. Kita mulai melihat bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian, tetapi juga tentang bagaimana kita mencintai, memberi, dan berbagi dengan orang lain. Pada akhirnya, menyadari diri sejati dalam perjalanan kehidupan adalah tentang menemukan kedamaian dalam diri sendiri, apapun yang terjadi di luar. Ini adalah perjalanan pulang, kembali ke rumah yang sudah ada di dalam hati kita sejak awal. Dan ketika kita benar-benar memahami ini, kita bisa menjalani kehidupan dengan kebijaksanaan, kasih sayang, dan keberanian yang luar biasa. Jawabannya, tentu saja kita bisa. Banyak orang menjalani kehidupan tanpa pernah menyadari diri sejati mereka. Mereka menjalani rutinitas sehari-hari, mengejar pekerjaan, hubungan, dan ambisi tanpa benar-benar bertanya, siapa aku sebenarnya? Namun pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah hidup seperti itu akan membawa kebahagiaan dan kepuasan sejati? Hidup tanpa menyadari diri seringkali seperti berjalan dalam mimpi.
Kita bergerak, bekerja, bahkan meraih pencapaian, tapi selalu ada perasaan kosong di dalam hati. Kita mungkin merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa diisi dengan harta, status, atau bahkan cinta dari orang lain. Ini karena kita kehilangan hubungan dengan inti terdalam dari diri kita. Tanpa kesadaran diri, kita cenderung hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Kita mudah terombang-ambing oleh opini, tren, atau tekanan sosial. Hidup menjadi seperti bermain peran yang melelahkan, di mana kita terus-menerus berusaha memenuhi harapan orang lain sambil mengabaikan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Namun, hidup tanpa menyadari diri sejati bukan berarti kita sepenuhnya gagal. Setiap orang memiliki waktu dan jalannya masing-masing. Ada yang baru mulai menyadari diri mereka di usia tua, sementara yang lain menemukannya di tengah perjalanan hidup. Tidak ada yang terlambat, karena momen untuk mengenali diri sejati selalu terbuka. Menyadari diri bukan tentang mencapai sesuatu, melainkan tentang memahami dan menerima apa yang sudah ada. Ketika kita mulai membuka diri untuk melihat ke dalam, hidup kita berubah. Kita tidak lagi hanya hidup, tapi benar-benar merasakan kedalaman hidup itu sendiri. Menerima kelemahan seringkali terasa sulit, karena kita hidup di dunia yang memuja kesempurnaan. Kita diajarkan untuk menyembunyikan ketidaksempurnaan kita, baik itu dalam penampilan, kemampuan, atau emosi. Namun apa yang terjadi jika kita berhenti melawan kelemahan kita dan justru mulai menerimanya? Kelemahan adalah bagian alami dari menjadi manusia. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang sempurna, meskipun terkadang media sosial atau standar masyarakat membuat kita berpikir sebaliknya. Ketika kita mencoba menyembunyikan kelemahan, kita malah menciptakan tekanan tambahan pada diri kita sendiri. Sebaliknya, menerima kelemahan adalah langkah pertama menuju kebebasan. Ini berarti kita berhenti menghakimi diri sendiri dan menerima bahwa kita tidak harus menjadi sempurna untuk menjadi layak dicintai atau dihargai. Misalnya, jika kita cenderung mudah merasa cemas daripada memarahi diri sendiri karena merasa lemah, kita bisa melihat kecemasan itu sebagai sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Dengan cara ini, kelemahan kita bisa menjadi guru yang membantu kita lebih memahami diri sendiri. Menerima kelemahan juga membantu kita membangun hubungan yang lebih tulus dengan orang lain. Ketika kita berani menunjukkan sisi rentan kita, kita menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Hubungan kita menjadi lebih dalam dan bermakna karena didasarkan pada kejujuran, bukan penampilan atau kepura-puraan. Namun menerima kelemahan tidak berarti menyerah pada mereka. Sebaliknya, ini adalah tentang mengubah cara kita melihat kelemahan. Alih-alih memandangnya sebagai sesuatu yang harus diperbaiki, kita melihatnya sebagai bagian dari perjalanan kita. Kita bisa belajar darinya, tumbuh melaluinya, dan bahkan menemukan kekuatan dalam kelemahan itu sendiri. Ketika kita menerima kelemahan sebagai bagian dari diri, kita tidak hanya lebih damai dengan diri kita sendiri, tapi juga menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan. Kita menyadari bahwa tidak ada yang sempurna dan itu baik-baik saja. Karena pada akhirnya kehidupan adalah tentang menerima diri kita apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Perubahan diri sering dianggap sesuatu yang sulit, bahkan menakutkan. Kita cenderung merasa nyaman dengan kebiasaan, pola pikir dan rutinitas yang sudah familiar, meskipun hal-hal itu mungkin tidak membawa kebahagiaan sejati. Namun, jika kita ingin menemukan kedamaian dalam hidup, perubahan diri adalah langkah yang tak terhindarkan. Perubahan yang membawa kedamaian bukan tentang mengubah siapa kita secara keseluruhan. Sebaliknya, ini adalah perjalanan untuk melepaskan apa yang bukan bagian dari diri sejati kita, seperti ketakutan, ego, dan harapan yang tidak realistis. Bayangkan seperti mengukir patung dari batu. Kita tidak menciptakan patung itu dari awal, tetapi menghilangkan bagian-bagian yang tidak diperlukan hingga akhirnya terlihat keindahan yang sudah ada di dalamnya. Langkah pertama menuju perubahan diri adalah kesadaran. Kita perlu menyadari pola-pola yang selama ini kita jalani tanpa berpikir.
Apakah kita sering merasa cemas karena mencoba menyenangkan semua orang? Apakah kita mengejar kesuksesan hanya karena ingin diakui? Dengan menyadari pola ini, kita bisa mulai mempertanyakan, apakah ini benar-benar aku? Setelah itu, kita perlu melepaskan. Ini mungkin bagian yang paling menantang, karena melepaskan seringkali berarti meninggalkan zona nyaman. Tetapi, melepaskan adalah satu-satunya cara untuk menciptakan ruang bagi kedamaian sejati. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil, seperti mengurangi kebiasaan mengkritik diri sendiri, atau lebih berani mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita. Perubahan diri yang membawa kedamaian juga melibatkan pencarian makna yang lebih dalam hidup. Ketika kita terhubung dengan diri sejati kita, kita mulai memahami bahwa hidup bukan tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang merasakan lebih dalam. Kedamaian tidak datang dari pencapaian eksternal, tetapi dari mengetahui bahwa kita cukup apa adanya. Penting untuk diingat bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses yang penuh kesabaran dan cinta terhadap diri sendiri. Bahkan ketika kita merasa gagal atau kembali ke kebiasaan lama, itu adalah bagian dari perjalanan. Yang penting adalah kita terus maju, sedikit demi sedikit, menuju versi diri yang lebih selaras dengan hati kita. Ketika kita berani berubah, kita tidak hanya menemukan kedamaian untuk diri sendiri, tetapi juga memberikan energi positif kepada dunia di sekitar kita. Kita menjadi lebih sabar, lebih pengertian, dan lebih hadir untuk orang-orang yang kita cintai. Pada akhirnya, perubahan diri bukan hanya tentang kita, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa memberikan kebaikan kepada dunia. Keheningan adalah tempat di mana kita bisa benar-benar mendengarkan diri kita sendiri. Di dunia yang begitu sibuk dengan kebisingan, baik itu suara orang lain, media sosial, atau bahkan pikiran kita sendiri, keheningan seringkali menjadi sesuatu yang langka. Tetapi justru dalam keheninganlah kita bisa menemukan diri sejati kita. Mengapa keheningan begitu penting? Karena diri sejati tidak berbicara dengan suara keras. Ia tidak berteriak meminta perhatian seperti ego kita. Sebaliknya, ia berbicara dalam bisikan lembut, dalam rasa damai, dan dalam kebijaksanaan yang muncul dari dalam. Jika kita terus-menerus terganggu oleh dunia luar, kita akan kesulitan mendengar suara ini. Menemukan keheningan tidak selalu berarti duduk bermeditasi di tempat yang sunyi, meskipun itu bisa menjadi cara yang baik. Keheningan juga bisa ditemukan dalam momen sehari-hari, saat kita berjalan di alam, menikmati suara angin, atau sekadar duduk diam dengan secangkir teh. Intinya adalah menciptakan ruang di mana kita bisa berhenti sejenak dan hanya menjadi. Ketika kita berani masuk ke dalam keheningan, kita mungkin awalnya merasa tidak nyaman. Pikiran kita akan mulai berlarian, mengingatkan kita pada tugas-tugas yang belum selesai, atau kekhawatiran tentang masa depan. Tetapi jika kita bertahan, kita akan mulai melihat pola di balik pikiran-pikiran itu. Kita akan mulai menyadari mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya kebisingan sementara. Dalam keheningan, kita juga bisa merasakan hubungan yang lebih dalam dengan alam semesta. Kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Rasa damai ini bukan datang dari luar, tetapi dari dalam. Karena kita tidak lagi merasa terpisah dari dunia, melainkan sebagai bagian yang utuh darinya. Keheningan juga mengajarkan kita untuk mendengarkan intuisi kita. Dalam kehidupan modern, kita seringkali mengandalkan logika untuk membuat keputusan. Tetapi intuisi yang muncul dari kedalaman diri sejati kita, seringkali membawa kita pada pilihan yang lebih selaras dengan hati kita. Pada akhirnya, menemukan diri sejati dalam keheningan adalah tentang menciptakan hubungan yang lebih akrab dengan diri sendiri. Ini adalah proses yang lembut, penuh kasih, dan mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu mencari diri kita di luar. Segala yang kita butuhkan untuk menjadi utuh sudah ada di dalam diri kita, menunggu untuk ditemukan dalam keheningan yang mendalam. Setiap orang pada titik tertentu dalam hidupnya memakai topeng untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Topeng ini bisa berupa sikap,
perilaku, atau cara berpikir yang kita tunjukkan kepada dunia agar kita diterima, dihargai, atau tidak dihakimi. Tapi, apa sebenarnya dampak dari mengenakan topeng ini dan bagaimana cara melepaskannya? Topeng yang kita pakai biasanya terbentuk sejak dini. Sebagai anak-anak, kita belajar bahwa menjadi diri sendiri terkadang tidak diterima. Mungkin kita pernah diejek karena cara kita berbicara, diabaikan karena ide kita dianggap tidak penting, atau dihukum karena mengekspresikan emosi kita. Secara tidak sadar, kita mulai menciptakan versi ideal diri kita yang dirancang untuk menghindari rasa sakit dan mendapatkan pengakuan. Namun semakin lama kita memakai topeng ini, semakin jauh kita dari diri sejati kita. Kita mulai merasa kehilangan arah, lelah secara emosional, dan bahkan merasa hampa karena apa yang kita tampilkan di luar tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan di dalam. Hubungan kita dengan orang lain juga menjadi dangkal, karena mereka hanya mengenal topeng kita, bukan siapa kita sebenarnya. Melepaskan topeng tidaklah mudah. Ini membutuhkan keberanian untuk menghadapi ketakutan kita akan penolakan dan rasa malu. Langkah pertama adalah mengenali bahwa kita memakai topeng. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku benar-benar merasa seperti diriku sendiri ketika aku bersama orang lain? Atau apakah aku sering menyembunyikan pendapat atau perasaanku agar tidak menyakiti orang lain? Langkah berikutnya adalah berlatih menjadi otentik dalam situasi kecil. Mulailah dengan orang-orang yang paling dekat dan terpercaya. Bagikan perasaan, pendapat, atau keinginanmu yang sebenarnya tanpa takut dihakimi. Seiring waktu, kejujuran ini akan menjadi kebiasaan, dan kita akan merasa lebih bebas untuk menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Ketika kita melepaskan topeng, kita mungkin kehilangan beberapa hal, seperti persetujuan dari orang-orang tertentu atau rasa aman yang kita rasakan saat bersembunyi. Tapi yang kita dapatkan jauh lebih berharga, hubungan yang lebih tulus, kedamaian batin, dan kehidupan yang lebih selaras dengan hati kita. Melepaskan topeng adalah langkah besar menuju kebebasan sejati. Itu berarti kita tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, melainkan hidup untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Setiap orang memiliki kekuatan luar biasa di dalam dirinya, tetapi seringkali kita tidak menyadarinya. Mengapa? Karena kekuatan ini tersembunyi di balik keraguan, ketakutan, dan keyakinan negatif yang kita bangun sepanjang hidup kita. Namun begitu kita mulai menyadari kekuatan ini, hidup kita berubah secara dramatis. Kekuatan dalam diri kita bukan hanya tentang kemampuan fisik atau intelektual. Ini adalah kekuatan jiwa, daya tahan untuk menghadapi cobaan, keberanian untuk bangkit setelah jatuh, dan kebijaksanaan untuk membuat pilihan yang selaras dengan hati kita. Ini adalah kekuatan yang tak tergoyahkan, yang berasal dari diri sejati kita. Seringkali kita meragukan kekuatan ini karena kita terlalu fokus pada kelemahan kita. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain, merasa bahwa kita tidak cukup baik, cukup pintar, atau cukup kuat. Tapi yang perlu kita sadari adalah bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri. Kekuatan kita mungkin berbeda dari orang lain, tapi itu tidak membuatnya kurang berharga. Langkah pertama untuk menyadari kekuatan dalam diri adalah melihat kembali perjalanan hidup kita. Tanyakan pada diri sendiri, apa saja tantangan yang telah aku hadapi, dan bagaimana aku berhasil melewati mereka. Jawaban-jawaban ini akan mengingatkan kita pada keberanian, ketangguhan, dan ketekunan yang sudah kita miliki. Selanjutnya, kita perlu belajar mempercayai intuisi kita. Intuisi adalah salah satu manifestasi paling kuat dari kekuatan dalam diri. Ketika kita mendengarkan suara hati kita seringkali menemukan jalan keluar yang tidak terlihat oleh logika. Intuisi adalah panduan dari dalam yang membantu kita membuat keputusan yang benar, bahkan di tengah kebingungan. Kekuatan dalam diri kita juga terkait erat dengan kemampuan kita untuk mencintai dan memaafkan, baik diri sendiri maupun orang lain. Ketika kita belajar mencintai tanpa syarat dan melepaskan dendam, kita membuka ruang untuk energi positif mengalir dalam hidup kita. Pada akhirnya, menyadari kekuatan dalam diri bukan hanya tentang menjadi lebih percaya diri,
tetapi juga tentang mengenal siapa kita sebenarnya. Ketika kita terhubung dengan kekuatan ini, kita tidak lagi merasa terombang-ambing oleh dunia luar. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi, kita memiliki sumber daya dalam diri kita untuk menghadapinya. Menyadari kekuatan dalam diri adalah sebuah perjalanan, dan setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada kehidupan yang lebih damai, penuh makna, dan selaras dengan diri sejati kita. Apa sebenarnya kebahagiaan? Banyak orang mencari jawabannya melalui pencapaian, hubungan, atau kepemilikan materi. Namun, kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang datang dari luar. Ia berasal dari dalam, dari keselarasan kita dengan diri sejati. Ketika kita benar-benar mengenal dan menerima diri sendiri, kita menemukan kunci untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan bermakna. Diri sejati adalah inti keberadaan kita, esensi yang tidak terpengaruh oleh opini, harapan, atau tekanan dari dunia luar. Ketika kita hidup selaras dengan diri sejati, kita merasa damai, bahkan di tengah tantangan. Ini bukan berarti hidup kita bebas dari masalah, tetapi kita mampu menghadapinya dengan ketenangan, karena kita tahu siapa kita dan apa yang penting bagi kita. Hidup tanpa koneksi dengan diri sejati seringkali membawa kita pada kebahagiaan yang semu. Kita mengejar hal-hal yang menurut masyarakat seharusnya membuat kita bahagia, jabatan tinggi, pengakuan sosial, atau hubungan yang terlihat sempurna. Tetapi meskipun kita berhasil mendapatkan semua itu, ada kekosongan yang tidak bisa diisi karena apa yang kita kejar tidak sesuai dengan hati kita yang sebenarnya. Sebaliknya, hidup sesuai dengan diri sejati membantu kita menemukan kebahagiaan yang autentik. Kita belajar menghargai momen kecil, tawa bersama orang tersayang, rasa syukur saat menikmati keindahan alam, atau kepuasan dalam membantu orang lain. Kebahagiaan ini tidak bergantung pada hal-hal eksternal, sehingga ia tidak mudah goyah meskipun hidup sedang tidak sempurna. Untuk menemukan kebahagiaan melalui diri sejati, kita perlu meluangkan waktu untuk mengenal diri kita lebih dalam. Apa yang benar-benar kita sukai, apa yang membuat kita merasa hidup, dan yang paling penting, apa yang membuat hati kita damai. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini seringkali sederhana, tetapi membutuhkan keberanian untuk menggali ke dalam diri kita sendiri. Ketika kita hidup selaras dengan diri sejati, kita juga menjadi lebih otentik dalam hubungan kita dengan orang lain. Hubungan kita tidak lagi didasarkan pada pencitraan, tetapi pada kejujuran dan saling pengertian. Ini menciptakan kedekatan yang tulus dan mendalam, yang pada akhirnya menambah kebahagiaan kita. Kehidupan yang bahagia tidaklah sempurna, tetapi penuh makna. Dan makna itu ditemukan ketika kita berhenti berusaha menjadi orang lain dan mulai menerima diri kita apa adanya. Diri sejati adalah kunci yang membuka pintu menuju kedamaian dan kebahagiaan sejati. Di dunia yang terus-menerus mendorong kita untuk menjadi lebih dari apa yang kita miliki atau capai, menyadari bahwa kita cukup adalah sebuah revolusi. Kita seringkali merasa bahwa kita harus lebih kaya, lebih pintar, lebih menarik, atau lebih sukses untuk merasa berharga. Tapi apa yang terjadi ketika kita berhenti sejenak dan mengatakan pada diri sendiri, "Aku cukup"? Pernyataan ini bukan tentang menyerah pada pertumbuhan atau ambisi, tetapi tentang menerima diri kita di saat ini, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Menyadari bahwa kita cukup adalah langkah pertama menuju pembebasan dari tekanan yang tidak perlu. Ini berarti kita tidak lagi hidup untuk mengejar validasi dari dunia luar, melainkan hidup sesuai dengan nilai dan hati kita sendiri. Ketika kita menyadari bahwa kita cukup, kita berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tidak lagi merasa tertekan oleh pencapaian orang lain, karena kita tahu bahwa jalan hidup kita berbeda. Kita memahami bahwa nilai kita sebagai manusia tidak diukur oleh apa yang kita miliki atau capai, tetapi oleh bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan kasih. Rasa cukup juga mengajarkan kita untuk bersyukur. Ketika kita berhenti fokus pada apa yang belum kita miliki, kita mulai melihat kekayaan yang sudah ada dalam hidup kita. Cinta dari keluarga, teman yang setia, atau bahkan kesehatan yang sering kita anggap remeh.
Syukur membawa kita kembali ke momen saat ini, di mana kita menemukan kedamaian yang sederhana namun mendalam. Menyadari bahwa kita cukup juga membantu kita mencintai diri sendiri dengan lebih tulus. Kita tidak lagi merasa harus memperbaiki diri kita agar layak dicintai. Sebaliknya, kita menerima diri kita apa adanya, sambil tetap berkomitmen untuk tumbuh dengan cara yang selaras dengan hati kita. Pada akhirnya, ketika kita menyadari bahwa kita cukup, hidup terasa lebih ringan. Kita berhenti mengejar kebahagiaan di luar diri kita dan mulai menemukannya di dalam. Kita menyadari bahwa kehidupan bukanlah tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi otentik, penuh kasih, dan selaras dengan diri sejati kita. Menjadi diri sendiri adalah salah satu perjalanan paling membebaskan yang bisa kita ambil dalam hidup. Namun perjalanan ini juga penuh tantangan, karena kita seringkali terjebak dalam ekspektasi, ketakutan, dan kebiasaan yang membuat kita menjauh dari diri sejati kita. Tetapi, apa artinya benar-benar menjadi diri sendiri? Ini berarti menerima seluruh bagian dari diri kita, baik kelebihan maupun kekurangan, tanpa merasa harus menyembunyikan siapa kita di hadapan dunia. Ini berarti hidup dengan jujur, berani mengungkapkan apa yang kita rasakan, dan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini, bukan apa yang diharapkan orang lain dari kita. Ketika kita menjadi diri sendiri tanpa ragu, kita berhenti mencari validasi dari luar. Kita tidak lagi merasa perlu untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, karena kita tahu bahwa nilai kita tidak bergantung pada apa yang orang lain pikirkan. Sebaliknya, kita menemukan rasa percaya diri yang tulus dan mendalam, yang berasal dari penerimaan diri sepenuhnya. Namun menjadi diri sendiri bukan berarti tidak peduli pada orang lain atau selalu mengikuti keinginan kita tanpa memikirkan dampaknya. Ini adalah keseimbangan antara tetap setia pada diri sendiri sambil menghormati hubungan kita dengan orang lain. Ini adalah tentang berkomunikasi dengan jujur, tetapi juga dengan kasih, sehingga kita bisa hidup otentik tanpa melukai orang di sekitar kita. Menjadi diri sendiri juga mengajarkan kita tentang kebebasan sejati. Kebebasan bukanlah kebebasan untuk melakukan apa saja, tetapi kebebasan untuk menjadi siapa kita sebenarnya, tanpa rasa takut atau rasa malu. Ketika kita mencapai titik ini, kita merasa ringan, damai, dan terhubung dengan dunia di sekitar kita dengan cara yang lebih mendalam. Tentu saja, perjalanan untuk menjadi diri sendiri tidaklah instan. Ini adalah proses yang membutuhkan keberanian, introspeksi, dan kesabaran. Kita mungkin mengalami keraguan, jatuh kembali ke kebiasaan lama, atau merasa tidak yakin pada diri sendiri. Tapi setiap langkah kecil yang kita ambil untuk lebih jujur pada diri sendiri adalah sebuah kemenangan. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi otentik. Dunia ini membutuhkan lebih banyak orang yang hidup dengan kejujuran dan integritas, yang berani menunjukkan sisi manusiawi mereka, dan yang menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ketika kita menjadi diri sendiri tanpa ragu, kita tidak hanya menciptakan kehidupan yang lebih bahagia untuk diri kita sendiri, tetapi juga membawa kedamaian dan inspirasi kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan ragu untuk menjadi dirimu. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan menjadi versi orang lain. Kamu sudah cukup apa adanya, dan dunia akan menjadi tempat yang lebih indah ketika kamu berani menunjukkan siapa dirimu sebenarnya.